Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan untuk anggota kelompoknya ada di Desa dan terakhir 056. Selanjutnya ada Rizal Alamsyah dengan MPM di terakhir 057. Dan ada saya sendiri di Hidayat dengan MPM terakhir 074. Di sini jenis model bisnis yang kami kerja ada e-commerce dan kedua ada advertiser. Dan untuk pertama akan dijelaskan oleh Rizal. Setiap barang atau jasa diperdagang lewat e-commerce, setiap gadget, transportasi, desain dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis model bisnis e-commerce. Yang pertama adalah bisnis bisnis B2B. Website e-commerce B2B melakukan kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Yang kedua adalah bisnis to customer atau B2C. Website e-commerce B2C adalah kebalikan dari website B2B. Website jenis ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C. Website e-commerce C2C mengusung model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen kedua pihak tidak bekerja secara langsung, namun hanya lewat platform online pihak ketiga. Yang keempat adalah consumer to business atau C2B. Website e-commerce C2B adalah kebalikan dari C2C. Website jenis ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Yang kelima ada bisnis to administration atau B2A. Website e-commerce B2A mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dengan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan layanan pemerintahan. Yang keenam ada consumer to administration atau C2A. Website e-commerce C2A memiliki model bisnis yang sama dengan B2A. Hanya saja C2A melibatkan transaksi antara konsumen atau individu dengan administrasi publik. Yang ketujuh ada online to offline atau O2O. Website e-commerce O2O mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Intinya konsep ini menghubungkan antara saluran online dan toko fisik. Contohnya apakah .com dan Matahari Mall. Selanjutnya untuk contoh perusahaan e-commerce akan dijelaskan oleh Adik. Latar belakang Shopee. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah CIU yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Kelly. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Di Indonesia sendiri, Shopee mulai beroperasi pada tahun 2015 kuartal akhir. Modal bisnis Shopee. Shopee merupakan salah satu marketplace dengan jenis bisnis e-commerce C2C. Shopee menerapkan sistem bisnis sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi antara penjual dan pembeli demi kelancaran serta keamanan transaksi. Analisis Shopee. Shopee Indonesia mampu menjadi perusahaan belanja online terbesar yang menduduki posisi pertama pada tahun 2017 di Indonesia dengan berbagai kelebihan layanan mampu jaminan keamanan transaksi. Namun Shopee juga masih memiliki beberapa kelemahan di antaranya terkesan rumit dan tidak efisien. Disebabkan adanya banyak pembeli dan penjual tanpa deskripsi produk yang dinilai kurang menarik perhatian pembeli dengan masih banyak konsumen yang mengalami penipuan. Selanjutnya ada Refer Ledger Blade yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi Refer Ledger Blade. Referensi Ledger Blade memberikan harga produk utama yang cukup tinggi, tapi juga memberikan banyak keuntungan konsumen dalam menggunakan produk pendukung. Contoh perusahaan yang menggunakan reverse ledger blade adalah Apple. Untuk latar belakang Apple, perusahaan ini awalnya berdiri pada bulan Januari 1977 dengan menggunakan nama Apple Computer Inc. Namun pada bulan Januari pada tahun 2007,
Jobs mengubah nama perusahaan dari Apple Computer Inc. ke Apple Inc. sebagai cermin beralihnya fokus perusahaan dari pembuat komputer ke barang elektronik konsumen. Apple telah memproduksi perangkat keras yang berhasil merevolusi sejumlah produk existing di pasar, bahkan mampu juga membuat kategori baru produk. Produk berkelasnya mulai dari telepon pintar iPhone, komputer tablet iPad, komputer pribadi Mac, komputer media portable iPod, jam pintar Apple Watch, pemutar media digital Apple, TV hingga pengeras suara pintar HomePod. Perusahaan ini juga memproduksi perangkat lunak, sistem operasi Mac OS dan iOS dan lain-lain. Pada model bisnis Apple didasarkan pada inovasi dan perangkat yang berpusat pada konsumen. Mereka dapat mempertahankan basis mereka karena desain yang mudah digunakan dan migrasi data ini ke produk yang baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Analisis Apple. Apple dikenal sebagai perusahaan yang mementingkan aspek user friendly setelah Steve Jobs meninggal dan iPad ini meluncur. Prinsip ini terus ditanamkan manajemen Apple. Perusahaan berlogo Apple yang koyak ini memang mementingkan riset perilaku pengguna komputer dan perkembangan pasar. Keunggulannya itu rata-rata produk Apple dikenal sebagai produk yang konsisten, ada performa dan bisa dipakai dalam jangka panjang, dan kekurangannya kapasitas baterai yang tidak setahan brand lain. Sekarang akan dilanjutkan ke sesi pertanyaan. Silakan. Saya mau nanya. Baik, Mas. Yang saya ingin tanyakan, apa keunggulan Apple? Oke, baik. Satu lagi. Izin menjawab pertanyaan dari Almas. Pertanyaannya, apa keunggulan produk Apple? Kelebihan menggunakan produk Apple adalah semua produknya saling terintegrasi. Ekosistem Apple sangat mudah terbantukan dengan adanya AirDrop, mengirim file jadi lebih mudah, dan adanya family sharing, bisa bagi-bagi sama keluarga memakai produk Apple untuk menghemat biaya untuk pembelian dalam aplikasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erina yang ditanyakan apa yang membedakan Shopee dengan kompetitor yang lainnya. Karena memiliki fitur yang mudah diakses dan juga e-commerce yang paling terpercaya dengan pelayanan yang lengkap. Dalam harga maupun produk, 90% responden memilih Shopee dengan pertimbangan pilihan produk yang lengkap, produk sesuai preferensi, kualitas baik, keaslian produk, harga serta promo terbaik, dan rangkaian pilihan brand yang ditawarkan. Mungkin begitu. Cukup, ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf